Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa, Dia dan ku bertemu
sengsara dan miskin aku, perhatikanlah pada hari kesesakanku. Aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab, Engkau menjawab aku ya Tuhan. Tak ada seperti Engkau di antara para ya Tuhan, dan tak ada seperti apa yang Engkau buat. Sindengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku, perhatikanlah permohonanku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada, Shalom dan selamat bergabung dalam kebaktian online Minggu 18 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Marilah kita datang menyembah Tuhan dan bersorak-sorai memuji namanya. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Ibadah pada pagi hari ini berlangsung di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tidak jarang orang berpikir bahwa kekuasaan hanya dimiliki mereka yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan atau perusahaan. Padahal, kekuasaan juga dimiliki oleh orang-orang lain, termasuk mereka yang marginal dan kerap dianggap rendah. Di dalam kehidupan keluarga pun, setiap anggota keluarga mempunyai kekuasaan sesuai dengan perannya masing-masing. Sebagai bagian dari keluarga, sangatlah penting bagi kita untuk tahu bagaimana mengelola kekuasaan yang kita miliki serta tidak menyalahgunakannya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan dan bagian dari sebuah keluarga, kita dapat mengelola kekuasaan dengan baik, agar kita mampu membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan menjadi berkat. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di
di hadirat-Nya, dan kekuatan pun kehormatan ada di tata kudus-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi, bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu, hai segenap bumi, bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang 1 minggu ini tentu banyak salah dan dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Umat diberi kesempatan untuk doa pribadi. Allah yang mengasihi kami, dalam momen yang indah di bulan keluarga ini, kami sungguh rindu untuk terus memperbaiki kehidupan keluarga yang telah Tuhan bentuk bagi kami. Kami sadar bahwa kami memerlukan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam proses ini. Sebagai bagian dari keluarga, kami seringkali tidak menjalankan peran sesuai yang Tuhan berikan. Entah kami sebagai kepala keluarga, sebagai pendamping, orang tua, maupun sebagai anak-anak. Sebagai orang tua, kami sering tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami. Dan sebagai anak-anak, kami juga kerap tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang tua kami. Kami juga menyalahgunakan kekuasaan yang ada dalam diri kami, sehingga membangkitkan permusuhan dan akar pahit di hati anggota keluarga yang lain. Kiranya Tuhan mengampuni dan menolong kami. Kami sungguh rindu memiliki keluarga yang kuat, sehati, dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun
Mari kita bangkit berdiri. Bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Marilah kita menyaksikan persembahan pujian virtual dari keluarga Penatua Manaur Simatupang. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu.
Terima kasih untuk persembahan pujian virtual dari keluarga Penatua Pak Manaur Simatupang. Baik Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan pencerahan-pencerahan bagi akal budi dan pikiran kami, sehingga biarlah kiranya perenungan firman-Mu pada pagi ini sungguh menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Pembacaan Injil Matius diambil dari pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-15 sampai 22. Di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali pada minggu ini. Kita mengambil suatu tema di dalam bulan keluarga, mengelola kekuasaan dalam keluarga. Nats bacaan kita yang diambil dari Injil Matius memang seolah-olah tidak berhubungan langsung dengan keluarga. Kali ini kita membaca tentang orang-orang Farisi yang di dalam pembicaraan mereka menjebak Yesus Kristus tentang membayar pajak kepada pemerintah. Beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa pada masa itu orang-orang Yahudi termasuk orang-orang yang agak enggan untuk membayar pajak kepada kaisar. Mengapa? Bukan karena mereka terlalu sayang dengan uang mereka, bukan karena mereka tidak memiliki uang, tetapi karena mereka menganggap bahwa mereka adalah penjajah. Mengapa kami harus memberi uang? Mengapa kami harus membayar pajak? Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada umumnya, mungkin salah satunya termasuk orang-orang Farisi di dalamnya, mereka berusaha untuk menghindar dari pajak kepada kaisar. Tetapi justru apa yang mereka hindari, itu yang mereka pertanyakan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu orang munafik, kenapa kamu mencobai aku?" Kenapa Tuhan katakan munafik?
Kamu sendiri aja menghindar membayar pajak. Sekarang kamu tanya ke saya, apakah kami wajib untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini adalah suatu pertanyaan jebakan. Kalau Tuhan Yesus bilang, ya wajib, berarti Yesus Kristus tidak mengakui akan keyahudiannya. Tidak mengakui atau mencintai negerinya, menganggap dirinya sebagai warga negara Roma. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak, maka ini pengkhianat. Ini akan memberontak kepada pemerintah. Jadi apapun jawaban Tuhan Yesus ya atau tidak, itu menjadi satu buah simalakama buat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengerti akan isi hati dari para orang Farisi ini. Sehingga Tuhan Yesus menjawab tidak ya, tidak, tidak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu jawaban. Coba bawa kemari mata uang orang Yunani ini, orang Romawi ini. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu di kalangan sendiri mereka punya mata uang sendiri. Jadi mereka memiliki dua mata uang Romawi dan mata uang Yahudi. Mata uang Romawi itu tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Persembahan di dalam bait Allah menggunakan mata uang Ibrani. Itu sebabnya di luar bait Allah ada banyak orang penukar-penukar uang. Ingat waktu kisah Tuhan Yesus marah menjungkir balikan barang dagangan, termasuk para penukar uang. Karena uang Romawi tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Itu adalah suatu kenajisan bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sangat bangga sebagai bangsa Israel. Orang Yahudi sangat bangga dengan keyahudiannya. Bagi orang Yahudi ada dua hal yang mereka syukuri kalau kita membaca catatan sejarah orang Yahudi. Yang mereka syukuri yang pertama adalah mereka bersyukur karena saya adalah orang Yahudi. Hal yang kedua adalah saya bersyukur karena saya adalah laki-laki. Hebat ya. Dua hal yang disyukuri oleh orang Yahudi. Mereka sangat-sangat bangga dengan keyahudian mereka. Itu sebabnya di dalam hal membayar pajak kepada pemerintah Romawi, bagi mereka itu sesuatu hal yang bukan saja tidak mau mengeluarkan uang, tetapi karena ini menyangkut akan harga diri sebagai sebuah bangsa. Dan ini dipertanyakan kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan suatu pengajaran yang luar biasa, suatu didikan yang luar biasa kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Tuhan Yesus katakan, lihat di mata uang itu ada gambar dan tulisan siapa. Lalu mereka melihat. Dan mereka mengatakan, ada gambar kaisar dan tulisan kepada kaisar. Dan Tuhan Yesus katakan, jika itu gambar kaisar, tulisan kaisar, maka engkau wajib memberikan itu kepada kaisar. Apa yang tertera di situ, itu yang wajib engkau berikan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang gambar, ingat di dalam kisah Kejadian, Kisah Kejadian bercerita tentang apa? Tentang penciptaan. Penciptaan manusia. Penciptaan manusia yang dibuat segambar dengan Allah. Di dalam dirimu ada gambar siapa? Ada gambar siapa di dalam dirimu? Di dalam dirimu ada gambar Allah. Gambaran Yesus Kristus ada di dalam dirimu. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan apa kepada jemaat Roma? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini satu korelasi antara apa yang Yesus Kristus katakan, apa yang terjadi di dalam kisah penciptaan, dan apa yang diajarkan oleh para rasul. Ini ada satu korelasi yang sama, yaitu kita di dalam kehidupan kita memiliki banyak role, banyak peran. Dan kita harus menjalankan peran kita
dengan sebaik-baiknya dan seimbang. Jika engkau berhadapan dengan pemerintah, engkau harus taat kepada pemerintah. Siapapun pemerintah yang memerintah pada saat itu. Dan sebagai umat Allah, pada waktu yang bersamaan, engkau pun juga harus berperan sebagai umat Allah yang tunduk dan taat kepada Allah yang engkau sembah. Ini berbicara tentang role, berbicara tentang peran. Membayar pajak juga sebagai suatu kewajiban umat Allah. Membayar persembahan dengan tubuhmu, dengan hidupmu, itu pun juga suatu kewajiban sebagai umat Allah. Karena engkau adalah gambaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang mengelola kekuasaan dalam keluarga. Kekuasaan yang dimaksud di sini bukanlah suatu power, suatu kekuatan untuk menguasai seseorang, bukan. Tetapi kekuasaan yang dimaksud di sini adalah peran di dalam keluarga. Bahwa di dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki kodrat, memiliki role, memiliki peran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Anak harus berperan sebagai anak. Orang tua harus berperan sebagai orang tua. Suami harus berperan sebagai suami. Istri harus berperan sebagai istri. Tidak bisa saling simpang siur. Tidak bisa orang tua menjadi kekanak-kanakan, anak-anak menjadi ke orang tuaan. Suami menjadi seperti istri, istri menjadi seperti suami. Jika ada keluarga yang seperti ini, kita bisa bayangkan. Ini adalah keluarga yang tidak seimbang dan mungkin keluarga yang menjadi timpang di dalam perjalanan kehidupan mereka. Di dalam Alkitab, sangat jelas, khususnya di dalam surat Efesus, memberikan suatu pemahaman yang sangat sederhana di dalam sebuah keluarga, mengenai role atau peran anggota keluarga masing-masing. Mari kita melihat di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 22 sampai 25 ini berbicara tentang role suami istri. Di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seorang istri harus tunduk dan taat kepada suaminya. Ini bukan berbicara tentang pekerjaan. Ini bukan berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab. Tetapi ini berbicara tentang role. Ini berbicara tentang kodrat. Seorang istri harus tunduk dan hormat kepada suami. Dikatakan seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Apapun pekerjaan istri, pada zaman sekarang suami istri dua-dua kerja ya. Saya pernah ketemu sepasang suami istri, dua-duanya kerja. Sampai suatu ketika mereka memiliki anak. Pada waktu mereka tahu anak mereka berkebutuhan khusus, akhirnya mereka diskusi. Anak tidak boleh ditemani oleh asisten rumah tangga saja. Harus salah satu berhenti bekerja menemani anak. Jadi mereka diskusi dengan banyak pertimbangan, akhirnya mereka berdua memutuskan. Suami keluar dari pekerjaan, istri yang kerja. Suami yang mengasuh anak di rumah, karena anaknya juga laki-laki. Terus bertahun-tahun. Apakah ini menjadi sebuah ketimpangan? Tidak. Ini adalah komitmen mereka. Meskipun istri bekerja mencari uang, suami di rumah membesarkan anak, mengasuh anak, mereka tetap berjalan harmonis, karena ini komitmen mereka bersama. Jadi
Istri tunduk kepada suami ini bukan berbicara mengenai pekerjaan atau jabatan, tetapi ini berbicara tentang sikap hati. Sikap hati. Seorang istri yang hidup taat kepada Tuhan, seharusnya dia juga akan menghormati suaminya. Dia akan tunduk kepada suaminya. Apapun keputusan, tidak mengambil keputusan sendiri. Tetap harus di dalam diskusi bersama. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada banyak kali karena satu dengan yang lain melampaui kodrat, melampaui role, akhirnya ada pertentangan-pertentangan, perselisihan-perselisihan yang pada akhirnya menjadi suatu keretakan di dalam sebuah rumah tangga. Bagi para pemuda gereja, pemuda Kristen, kalau mau memilih pasangan, memilih pacar untuk dijadikan istri, cari perempuan yang nurut sama kamu. Cari perempuan yang hormat sama kamu. Kalau dari pacaran sudah menganggap remeh engkau, sudah enggak mau dengar engkau, dengarkanlah lagu Charlie Van Houten dari ST12. Putuskan saja cari pacar lagi. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Seorang istri harus hormat dan taat kepada suaminya. Ini merupakan suatu gambaran bagaimana seorang anak Tuhan hormat kepada Allah, taat tunduk kepada Allah sebagai kepala gereja. Tetapi bukan itu saja, suami juga ada role-nya sendiri, mempunyai peran tersendiri. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu." Cintailah istrimu. Kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Cinta kasih seorang suami kepada istri itu seharusnya menjadi gambaran cinta kasih Yesus Kristus kepada umatnya. Yaitu apa? Rela mengorbankan dirinya demi istri. Itu cinta kasih. Itu cinta kasih yang dalam. Itu cinta kasih yang kalau bahasanya anak muda sekarang yang ngejelep gitu ya, yang betul-betul dalam sampai ke jurang yang terdalam, yaitu rela mengorbankan dirinya seperti Yesus Kristus kepada umatnya. Itu cinta kasih yang besar, cinta kasih yang rela berkorban. Ini tidak mudah ya bagi seorang laki-laki. Harus menanggalkan keegoisannya, harus menanggalkan akan harga dirinya demi mengasihi seorang wanita seumur hidup. Tetapi inilah yang diminta oleh Allah. Seorang suami, kasihilah istrimu. Jadi para pemudi, kalau engkau mencari pacar, jangan cuma cari pacar laki-laki yang ganteng, tetapi cari laki-laki yang betul-betul jatuh cinta kepadamu. Yang cintanya lebih besar daripada cintamu kepada dia. Jangan cintamu lebih besar kepada dia. Nanti kalau sudah rumah tangga repot, mesti ngiket, terus kemana-mana mesti diikutin. Carilah laki-laki yang betul-betul jatuh cinta kepadamu. Ini adalah sebuah peran. Sebuah peran yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, ini menjadi disfungsi di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian di dalam pasalnya yang ke-6, Efesus pasalnya yang ke-6, ini berbicara tentang hubungan, bukan saja hubungan suami istri. Ayat 1 sampai 3, ini berbicara peran atau role anak di dalam sebuah keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena ya memang harus demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebagai anak,
tidak ada syarat apapun yang harus dilakukan oleh seorang anak di dalam rumah adalah hormat dan taat kepada orang tua. Ketika engkau tidak setuju pun dengan pendapat orang tua, tetap hormat itu harus mengikuti. Ketika engkau tahu bahwa pesan, nasihat, perintah orang tua itu di dalam kebenaran Allah, maka ketaatan mutlak harus engkau sertai. Anak tidak ada hal lain kepada orang tua selain hormat dan taat. Bagaimana kalau orang tua saya adalah orang tua yang tidak baik? Itu tanggung jawab orang tua. Tetapi peranmu sebagai anak, entah engkau memiliki orang tua yang baik atau memiliki orang tua yang tidak baik, sebagai seorang anak, engkau harus lurus di dalam sebuah peran hormat dan taat kepada orang tua. Ini adalah suatu aturan, suatu rule yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan sebuah keluarga, di dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang tidak boleh dilanggar. Jika ini dilanggar, maka akan muncul keluarga disfungsi yang pada akhirnya akan membuat anggota keluarga satu dengan yang lain tidak lagi bahagia, tidak lagi puas dengan kehidupan keluarganya. Dan di ayat selanjutnya, pada ayatnya yang keempat, dan kamu bapak-bapak, ini mewakili orang tua ya, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah atau luka di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini suatu keharusan. Ini adalah role sebagai orang tua. Sebagai orang tua harus mendidik dan mengajar anak di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan. Sebagai orang tua harus mendidik dan mengajar anak di dalam Tuhan. Hari ini banyak orang tua yang longgar di dalam aturan kepada anak. Banyak orang tua yang pada akhirnya menjadi takut kepada anak. Selalu ngalah kepada anak. Habis anaknya nggak mau. Loh, bukan soal anaknya nggak mau, tetapi engkau tetap harus mengajar, engkau tetap harus mendidik. Tuhan memberikan kecerdasan, Tuhan memberikan kreativitas kepadamu. Bagaimana mendidik, bagaimana mengajar anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Ada banyak orang tua di gereja kita menganggap sekolah minggu itu hanya sampingan. Jadi ketika ditanya kenapa anaknya nggak sekolah minggu, iya nih anaknya nggak mau, nggak suka sekolah minggu. Hei Bapak Ibu, ini bukan soal suka nggak suka. Ini bukan soal anaknya mau tidak mau. Tetapi ini soal bagaimana engkau mendidik dan mengajar anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan memberikan engkau kreativitas. Tuhan memberikan engkau hikmat. Berdoalah. Kalau perlu berlutut, berpuasa, memohon Tuhan memberikan hikmat kepadamu untuk bisa menuntun anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Jangan mengikuti kemauan anak, tetapi didik dan ajar anak-anakmu di dalam Tuhan. Dan jagalah tingkah lakumu sebagai orang tua, tutur katamu, perbuatan-perbuatanmu. Agar jangan menimbulkan luka di dalam hati anak-anak. Ingat loh, luka anak terhadap orang tua itu susah sembuhnya. Kenapa? Karena di mata anak-anak, orang tua adalah jatuh cintanya pertama anak-anak. Kepada orang yang dia jatuh cinta, orang itu melukai hatinya, itu sangat dalam bagi anak-anak. Itu sebabnya Tuhan berkata, hai para bapak, hai orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Karena kalau hati anak-anak sudah terluka kepada orang tua, bukan tidak bisa sembuh, bisa sembuh. Tapi itu perlu proses yang lama.
Dan itu juga perlu kesadaran diri di dalam diri anak untuk mau menyembuhkan luka kepada orang tua. Dan di dalam proses itu berarti ada disfungsi di tengah-tengah keluarga. Keluarga tidak lagi harmonis. Ini adalah suatu role di dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya itu saja. Di dalam surat Efesus juga berbicara tentang hamba. Hamba di sini mungkin kalau sekarang tuh karyawan. Ngomong-ngomong saya mau tanya, di sini jemaat siapa yang ikut demo kemarin? Siapa yang kemarin ngerusak itu jalanan, separator pemisah? Siapa itu kemarin yang bakar-bakar? Ada di sini jemaat? Dengerin baik-baik ya, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang di dalam ayatnya yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kalau kita karyawan, kita harus taat kepada atasan kita. Bukan di dalam kemunafikan. Di muka, di luarnya manis, tapi di belakangnya marah-marah, di belakangnya menceritakan kejelekan. Tidak. Taat yang mutlak seperti kita taat kepada Tuhan. Hai hamba, hai para pekerja, takutlah, taatilah akan Tuanmu. Ini adalah sebuah role bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki atasan di dalam dunia ini, kita harus mentaati dan tunduk kepada atasan kita, seperti kita tunduk kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita menjadi atasan terhadap bawahan kita? Dan kamu tuan-tuan, ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Nah ini sering terjadi ya, orang kalau punya kuasa kerjanya ngancem. Orang kalau punya kuasa kerjanya nakut-nakutin. Berapa banyak kadang kita ditakut-takutin sama orang yang punya kuasa. Karena kita rakyat jelatah, terlalu jelatah, kita tidak punya kuasa, kita sering diancam-ancam, kita sering ditakut-takuti. Tetapi firman Tuhan, hai engkau yang menjadi pemimpin, apalagi engkau yang mengaku dirimu sebagai seorang Kristen, pemimpin Kristen, hendaknya engkau jauhkan dirimu dari ancaman. Tetapi sebagai seorang pemimpin, nyatakanlah kebaikanmu kepada semua bawahanmu dengan adil. Berbuat baik dan nyatakan kasihmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, sebenarnya hukum Allah terhadap hierarki sosial itu jelas. Jelasnya apa? Terhadap yang atas, tunduk dan taat. Terhadap yang ke bawah, kita harus sayang, cinta, berbuat baik. Sama, suami sebagai pemimpin harus sayang kepada istri. Istri sebagai yang dipimpin harus tunduk hormat. Anak-anak kepada orang tua harus hormat, tunduk, taat. Orang tua yang pemimpin kepada anak-anak harus sayang, jangan menimbulkan amarah. Tuan, bos, harus sayang kepada bawahannya. Hamba bawahannya harus taat, tunduk. Ini merupakan satu hukum di dalam Alkitab. Ketika kita memiliki satu jabatan kepemimpinan, apapun itu, kita harus sayang kepada orang-orang yang kita pimpin. Kita bukan saja berfokus kepada pekerjaan, tetapi kita juga berfokus kepada jiwa-jiwa yang kita pimpin. Harus ada kepekaan akan empati dan simpati kepada mereka. Harus menyatakan perbuatan baik kepada mereka. Bukan karena kita memiliki suatu posisi yang lebih tinggi, maka kita hanya bisa mengancam dan menakut-nakuti.
Berapa banyak di tengah-tengah keluarga orang tua, khususnya ayah, bisanya cuma ngancam sama anak. Awas ya, kalau kamu begini-begini, saya tidak akan berikan ini itu. Ancaman. Sehingga anak bukannya hormat sama orang tua, tetapi anak takut sama orang tua. Beda ya, hormat sama takut tuh beda. Kalau takut bukan hormat kepada subjek orangnya, tetapi kalau takut itu takut kepada hukumannya. Banyak anak takut sama orang tuanya, khususnya ayah. Banyak anak yang takut kepada ayahnya, bukan hormat. Kenapa? Karena ayahnya suka ngancem. Karena ayahnya bolak-balik hanya menggunakan pukulan, menggunakan tangan yang keras. Sehingga anak menjadi takut, tidak hormat. Nanti kalau anakmu sudah besar, anakmu mungkin hidupnya sukses, jangan-jangan nanti anakmu juga akan berbuat seperti itu. Karena anakmu sudah punya kekuatan dan kuasa dan engkau sudah tua. Sudah tidak punya kekuatan lagi. Tetapi prinsip Alkitab jelas di dalam hierarki. Kepada yang di atas engkau harus hormat dan taat. Kepada yang di bawah engkau harus sayang, engkau harus berempati, engkau harus menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Ini adalah suatu manajemen, mengelola kekuasaan. Sebenarnya bukan saja di dalam sebuah keluarga, tetapi dimanapun engkau berada, hukum ini jelas, hukum ini berlaku. Kepada yang memiliki role di atasmu, engkau harus mentaatinya. Bukan di dalam kepura-puraan, tetapi di dalam ketulusan. Kepada orang-orang yang ada di bawahmu, engkau harus mengasihinya, menyayanginya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan mengingat pada janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang terbaik di seluruh dunia ini. Tetapi kami mengimani bahwa keluarga yang kami miliki adalah yang terbaik bagi kami. Milik pusaka kami yang harus kami pelihara, yang harus kami jaga. Karena di dalamnya kami belajar untuk kami bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Lewat kehadiran orang tua,
kami menyadari bagaimana kami bisa beriman kepada Tuhan. Ketika kami mempercayai orang tua kami, ketika kami menghormati orang tua kami, di situ kami belajar bagaimana kami mempercayai Tuhan dan menghormati Tuhan. Ketika kami memiliki anak, kami melihat dan kami belajar cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan umat-Mu. Bagaimana Engkau yang adalah Allah Maha Kuasa turun ke dalam dunia mengorbankan diri-Mu menjadi sama seperti manusia hanya demi menyelamatkan nyawa manusia. Dan seperti itulah kami orang tua berusaha kami belajar untuk kami mengasihi anak-anak kami tanpa syarat. Belajar berkorban sampai pada akhirnya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Yang mengingatkan kami kembali akan tugas dan tanggung jawab kami. Kekuasaan yang kami miliki ataupun juga hal-hal yang harus kami lakukan. Kepada orang-orang yang ada di bawah kami harus mengasihi, kami harus mencintai mereka. Khususnya sebagai orang tua, sebagai suami, kami jangan sampai meninggalkan amarah di dalam hati orang-orang yang kami kasihi. Tetapi biarlah kiranya Tuhan berikan kerendahan hati, supaya biarlah kiranya hari ini para suami, para ayah, para orang tua diberikan oleh Engkau cinta kasih yang diperbaharui untuk dapat mengasihi istri, mengasihi anak-anak dengan lebih tulus, dengan lebih sungguh, kasih yang rela berkorban. Tuhan juga berkati untuk para anak, para istri. Biarlah kiranya Tuhan berkati para istri yang mungkin pada saat ini hati mereka sudah mulai hambar dengan para suami. Mereka sudah sulit untuk bisa menghormati suami ketika mereka mengetahui karakter-karakter suami yang mungkin tidak berkenan di dalam hati para istri. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kembali kasih mula-mula di dalam hati para istri. Untuk mereka kembali sekali lagi belajar untuk menghormati dan taat kepada suami-suami mereka. Tuhan juga berkati anak-anak agar mereka juga belajar menghormati dan mentaati orang tua mereka. Ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, mereka sudah memiliki kuasa, mereka sudah bisa leluasa mencari uang, memiliki kedudukan yang tinggi. Tuhan tetap berikan kerendahan hati di dalam hati anak-anak untuk mereka tetap menghormati orang tua mereka yang mungkin sudah lanjut usia, yang sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi jangan biarkan anak-anak-Mu memandang rendah para orang tua. Tuhan, hamba-Mu rindu akan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya jemaat-Mu adalah jemaat yang menghormati orang tua mereka. Khususnya hamba-Mu berdoa untuk para orang tua yang sudah lanjut usia. Mungkin hari-hari mereka hanya menunggu telepon dari anak-anak mereka, menanyakan kabar. Hari lepas hari menantikan kedatangan anak-anak mereka melawat mereka. Tuhan, biarlah kiranya pada hari ini ada sukacita di dalam hati para orang tua, karena mereka tahu kalau mereka masih disayang oleh anak-anak mereka. Mereka tahu kalau anak-anak mereka memiliki bakti kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Berkati juga untuk gereja. Para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Biarlah kiranya Tuhan berikan kepada kami hati yang peka, agar kami mengerti akan hukum Tuhan. Hukum Tuhan secara vertikal terhadap sesama. Ketika kami menjadi pemimpin, ajar kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang kami pimpin dengan adil.
Ketika kami menjadi bawahan, ajar kami untuk kami dapat memiliki ketaatan yang mutlak, bukan ketaatan yang munafik. Tuhan berkati setiap kami. Kami alaskan doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan kurban syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat, atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 521 033 5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau serak
Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami sadar persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat dan cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati persembahan kami, supaya berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati majelis jemaat agar dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tidak hanya mempersembahkan harta kami, tetapi kami juga mempersembahkan tenaga kami, hati kami, bahkan seluruh hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah dan peganglah firman Tuhan. Teruslah membangun keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kerjakan peran kita masing-masing dengan penuh cinta kasih dan tanggung jawab. Kiranya Allah, sumber rahmat, menyertai keluarga kita masing-masing dalam mengarungi samudera kehidupan yang penuh gelombang dan badai ini, agar keluarga kita dapat terus berdiri tegar dan menjadi pembawa damai di tengah dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Damakan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur Syukur kepada pada Allah, Allah. terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ibadah kita selesai, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Damai di dunia.